Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Hidayat, kelas PTPB Angkatan 2018, Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian Universitas Negeri Makassar. Baik, pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penetapan kadar karbohidrat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah analisa pangan. Baik, langsung saja, mari kita masuk kepada materi. Baik, penetapan karbohidrat by different Andal bulan 2011. Karbohidrat merupakan komponen utama bahan pangan yang memiliki sifat fungsional yang penting dalam proses pengolahan bahan pangan. Termasuk di dalamnya adalah monosakarida yang merupakan polihidroksialdehid atau keton. Yang terbanyak yang terdapat dalam alam adalah yang berantai karbon 5 dan 6 atau berturut-turut disebut pentosa dan heksosa. Yang kedua yaitu oligosakarida yang terdiri dari 2-8 unit monosakarida, serta yang ketiga polisakarida yang terdiri dari atau lebih dari 8 unit monosakarida dan merupakan komponen struktural tanaman seperti selulosa, lignin, dan lain-lain, maupun nutrien seperti pati dan glikogen. Karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi karbohidrat yang dapat dicerna dan karbohidrat yang tidak dapat dicerna. Karbohidrat yang dapat dicerna adalah karbohidrat yang dapat dipecah oleh enzim amilase di dalam sistem pencernaan manusia yang menghasilkan energi. Karbohidrat yang termasuk dalam karbohidrat yang dapat dicerna adalah monosakarida seperti glukosa dan fruktosa, disakarida seperti sukrosa, laktosa, maltosa, dan polisakarida seperti pati dan dextrin. Selanjutnya yaitu karbohidrat yang tidak dapat dicerna. Karbohidrat yang tidak dapat dicerna sering dikelompokkan sebagai serat makanan atau dietary fiber. Karbohidrat ini tidak dapat dipecah oleh enzim amilase yang ada di dalam tubuh manusia. Di antara karbohidrat yang termasuk ke dalam kelompok tidak dapat dicerna adalah selulosa, hemiselulosa, dan substansi pektat. Di antara metode analisis karbohidrat yang banyak digunakan adalah penentuan total karbohidrat dengan metode by different dan kadar gula dengan metode refraktometri, polyarimetri, kalorimetri, volumetri, metode enzim, dan HPLC. Analisis karbohidrat dengan metode different dalam analisis proximat dihitung berdasarkan 100% dikurang kadar air plus kadar abu plus kadar lemak plus kadar protein. Baik, selanjutnya itu persiapan sampel untuk penetapan karbohidrat. Apriantono 1989. Analisis karbohidrat atau gula dalam bahan pangan memerlukan tahapan persiapan yang bertujuan untuk memisahkan gula dari matrik dan bahan pangan. Hasil dari tahapan persiapan sampel ini dapat digunakan untuk analisis total gula, gula pereduksi, dan gula non-pereduksi. Dalam penetapan karbohidrat atau gula, sampel perlu dipisahkan dulu dari komponen-komponen yang dapat mengganggu analisis seperti senyawa nitrogen, lipida, fenolik, dan pigmen-pigmen yang larut. Senyawa-senyawa tersebut dapat mengganggu filtrasi atau ikut bereaksi sehingga mengganggu pengukuran gula. Untuk itu, sebelum melakukan analisis, perlu dilakukan pemisahan terlebih dahulu. Adapun prinsipnya yaitu sampel dalam bentuk cair dibuat basah dengan penambahan CaCO3 agar asam yang terdapat dalam sampel tidak menghidrolisa gula yang ada selama pemanasan. Pemanasan sampel diperlukan untuk menginaktivasi enzim-enzim penghidrolisa gula. Untuk menghilangkan pigmen, senyawa berwarna dan senyawa koloid ditambahkan Pb asetat basah. Kelebihan Pb asetat basah dihilangkan dengan penambahan Na atau K oksalat. Jika sampel berbentuk padat, maka perlu dilakukan ekstraksi dengan menggunakan alkohol 80%. Gula sangat sensitif dengan alkohol konsentrasi tinggi, maka perlu dihilangkan dengan pemanasan rendah. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu reaksi berupa CaCO3, Pb asetat, natrium oksalat, alkohol 80%. Kemudian peralatan yang digunakan yaitu timbangan analitik,
gelas piala 600 ml, penangas air, labu takar 500 ml dan 250 ml, kertas Wattman nomor 2, pH meter waring blender, dan kapas. Adapun prosedur kerjanya sebagai berikut. Pada sampel cair, timbang dengan tepat sejumlah sampel yang jika dilarutkan dalam air akan memberikan gula pereduksi dengan konsentrasi tidak lebih dari 200 mg atau 25 ml. Biasanya digunakan sebanyak 29 gram sampel dalam 500 ml larutan. Yang kedua, pindahkan sampel ke dalam gelas piala 600 ml. Kemudian tambahkan 200 sampai 300 ml air dan 2 gram CaCO3. Didihkan selama 30 menit. Selama pendidihan tambahkan air secukupnya agar volumenya tetap. Yang ketiga, dinginkan larutan tersebut, kemudian pindahkan ke dalam labu takar 500 ml. Kemudian tambahkan larutan PB asetat jenuh perlahan-lahan sampai larutan jernih. Umumnya dibutuhkan 3 sampai 5 ml PB asetat. Kemudian yang keempat, tepatkan volume larutan sampai tanda tera dengan air. Campurkan sampai merata dan saring melalui kertas saring Wattman nomor 2. Tambahkan natrium oksalat kering secukupnya, kira-kira 1 gram untuk mengendapkan semua PB. Kemudian campur sampai merata dan saring kembali. Kemudian filtrap siap dipakai untuk penetapan karbohidrat. Jika tidak langsung dipakai, kemudian tambahkan sedikit asam benzoat dan dapat disimpan dalam refrigerator dalam waktu tertentu. Selanjutnya pada sampel padat. Itu yang pertama, timbang sejumlah sampel 20-30 gram. Kemudian tambahkan alkohol 80% dengan perbandingan 1:1 atau 1:2. Kemudian hancurkan sampel menggunakan waring blender sampai semua gula terekstrak. Kemudian pindahkan semua hancuran ke dalam gelas piala secara kuantitatif. Selanjutnya, saring sampel dengan menggunakan kapas. Tempatkan filtrat dalam gelas piala. Kemudian sisa padatan pada kapas dicuci dengan alkohol 80% sampai seluruh gula terlarut dalam filtrat. Selanjutnya, pH filtrat diukur. Jika asam, ditambahkan CaCO3 sampai cukup basah. Kemudian panaskan pada penangas air 100 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya saring kembali menggunakan kertas saring Wattman nomor 2. Kemudian hilangkan alkohol dengan memanaskan filtrat pada penangas air yang suhunya dijaga kurang lebih 85 derajat Celcius. Jika akan kering, tambahkan air secukupnya. Dapat pula penghilangan alkohol tersebut dilakukan dengan bantuan vakum. Kemudian, jika masih ada endapan, maka sampel perlu disaring kembali. Lakukan penambahan PB asetat jenuh dan menghilangkan PB dengan Na oksalat seperti persiapan sampel cair. Selanjutnya, tetapkan volume larutan sampai volume tertentu dengan air. Kocok agar tercampur merata. Selanjutnya, larutan siap digunakan untuk penetapan gula. Jika diperlukan, larutan dapat diencerkan secukupnya. Jika akan digunakan keesokan harinya, maka larutan ini harus disimpan pada refrigerator pada batas waktu tertentu.